Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, saya dengan Wendy, saya dengan Feby, dan saya Lutfita Dwi Iklima akan mencoba menjelaskan perbedaan antara memori internal dan memori eksternal. Untuk lebih lanjutnya, cek video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori internal. Apa sih itu memori internal? Memori internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya. Contoh memori internal. RAM atau Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. RAM mempunyai banyak jenis diantaranya SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, SRAM, dan EDORAM. RAM juga mempunyai banyak varian kapasitas, antara lain dari 512 MB, 1 GB, sampai 4 GB, dan masih banyak lagi. Kalian dapat mengecek kapasitas RAM pada smartphone dengan mengikuti panduan cara melihat RAM HP. Kemudian ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer laptop atau handphone yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak akan hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat penyimpan sistem operasi atau firmware. ROM bekerja sama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem pada perangkat. ROM juga mempunyai banyak varian kapasitas, antara lain 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan masih banyak lainnya. Semakin banyak kapasitas penyimpanan yang tersisa, maka semakin lancar sebuah sistem yang dapat dijalankan. Memori eksternal merupakan memori yang berfungsi sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi daripada memori eksternal ini ialah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Apa sajakah yang termasuk ke dalam memori eksternal? Jenis-jenis memori eksternal adalah sebagai berikut. Hard disk. Masih banyak yang mengira kalau hard disk itu memori internal. Padahal, jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk itu termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk ialah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternalnya, yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Kemudian flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB, yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Nah, jadi kesimpulannya, apa itu perbedaan antara memori internal dan memori eksternal? Memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengamanan. Penyimpanan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak dapat mudah hilang karena tidak terikat pada sistem suatu perangkat. Demikian pemaparan materi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.